Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين إنك أنت السميع العليم. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan saya lanjutkan kembali, yaitu materi yang pernah saya sampaikan tentang kaifiyat as-salat sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Insyaallah saya melanjutkan sampai halaman 21 tentang bagaimana tata cara, atau ini hubungannya, korelasinya masih terkait dengan khusyuk dalam sholat. Jadi ada beberapa faktor yang menjadikan kualitas kekhusyuan kita dalam sholat. Tentu faktor yang utama adalah faktor internal, maksudnya pribadi, yang mana kemarin sebelumnya sudah pernah kita bahas. Pas di akhir sebelum saya tutup itu, ketika ada pertanyaan bahwa bagaimana cara untuk menjadikan kita seorang yang sholat berhadapan langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi khusyuk. Di antaranya adalah tentu kalau kita sendiri sebagai pelaku, orang yang melaksanakan sholat, adalah supaya tetap fokus terhadap terhadap sholat yang kita lakukan, ya tentu kita berusaha menyadari dengan sadar, dengan penuh kesadaran apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, ya kan? Dan yang kita baca itu lebih khusyuk insyaallah ketika kita tahu maknanya. Itu sepertinya pertanyaan kemarin yang sempat saya jawab, yang akan insyaallah membantu kita untuk khusyuk dalam sholat kita. Dengan catatan tentu bukan berarti lafaz-lafaz ya atau pelafalan kita dalam sholat itu menjadi bahasa selain bahasa Arab. Itu tidak boleh. Bahkan kita tahu bahwa zikir-zikir atau bacaan-bacaan dalam sholat itu sudah tertentu. Kita boleh menambah kekhusyuan sholat kita dengan berusaha memahami makna apa yang kita baca, ya kan? Tetapi bukan berarti jangan sampai
yang terjadi adalah karena alasan khusyuk tadi, akhirnya melegitimasi atau kita berijtihad bahwa bolehnya sholat dengan bahasa Indonesia misalkan, supaya kita lebih paham. Dan dulu sempat ada kelompok sesat itu yang sholatnya pakai bahasa Indonesia. Ya, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam masalah sholat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Nah, itu dalilnya. Dalil tentang sholat itu sendiri adalah sallu, sholatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian belajar. Bahkan ada kursus atau ada pelatihan semacam program bukan khusyuk dalam sholat, tetapi program bermuhadatsah atau apa bahasanya, bercakap-cakap bahasa Arab, tapi fokus di bacaan-bacaan sholat. Itu ada, ya, itu insya Allah membantu kita untuk khusyuk. Dan saya setuju dalam masalah ini, karena memang tentu berbeda orang yang sholatnya dia baca tetapi hatinya lalai, ya enggak, dengan orang yang sholat tetapi dia berusaha memahami makna yang apa yang dia baca, apa yang diucapkan. Kalau saya bawa bertanya nih dari jamaah yang hadir pada kesempatan pagi kali ini, kalau sholat itu apa yang dibaca faham enggak? Hah? Paham enggak? Coba umum semua. Kira-kira kalau kita lagi sholat, kita kan baca tuh. Saking karena memang sholat itu adalah rutinitas wajib kita, ya kan, sholat 5 waktu. Sampai kita kadang mulut kita bergerak, kita membaca, tapi bisa kita itu sambil meleng gitu kan, sambil mikirin yang lain. Anggap aja lagi nggak khusyuk sekarang. Bisa nggak? Banyak terjadi begitu kan? Kita semua merasakan itu. Apalagi surat Al-Fatihah, ya kan? Ya, baca surat Al-Fatihah sambil ingat kunci hilang, sambil ingat tadi HP-nya di mana, habis itu tadi mau besok entar mau kemana. Nah, itu kan saking ya tadi sudah sangat hafal bacaan-bacaan sholat. Nah, pertanyaannya adalah tadi, apakah kita sering memahami apa yang kita baca? Hah? Coba, sering nggak berusaha memahami apa yang kita baca? Contoh bacaan ruku itu apa? Hah? Subhana rabbiyal azim, ya kan? Atau subhanakallahumma wa bihamdika, ya. Itu ada bacaan-bacaan yang bisa dipilih. Nah, itu kan bacaan-bacaan itu sebenarnya sederhana dan maknanya insya Allah juga tidak terlalu sulit. Ya, tapi tentu bagi orang yang ingin atau orang yang mungkin kurang paham bahasa Arab, ya dia bisa baca terjemahan-terjemahan untuk membantu bahwa bacaan-bacaan sholat yang rutin dia baca itu paham. Seperti itu. Itu sudah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bahas faktor yang lain dalam masalah khusyuk ini, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Di sini temanya, nah ini ada hubungannya Ustadz Ibnu Abbas, urusan kita nih yang imam-imam. Yaitu apa di sini judulnya? Al-Imam wal Khusyu'. Ya. Jadi ternyata selain pribadi kita, sholat masing-masing, ternyata ini sekarang disinggung temanya adalah imam dan khusyuk. Jadi ternyata khusyuk ada korelasinya, ada hubungannya dengan seorang imam. Kira-kira dari judul aja setuju gak semua? Hah? Imam dan khusyuk. Ibu-ibu gimana? Di sini ternyata dari tema yang ada sepertinya ini ditujukan kepada para imam. Para imam.
Wa idza kunta ya akhi imaman fis salati, dan jikalau engkau wahai saudaraku, kata penyusun buku ini, penulis buku ini, apabila engkau wahai saudaraku kunta imaman, menjadi seorang imam, ya, fis salah, dalam salat, fa'alaika, maka wajib bagimu, antahrisa 'alal khusyu'i anta awalan. Wah, Masya Allah. Ya, jadi kalau sholatnya itu kondisinya kita berjamaah, nih enaknya nih. Kalau sholatnya kita, nah ini untungnya, salah satu untungnya sholat berjamaah tuh begini. Ya, jadi khusyuk ketika kita sholat berjamaah, maka ada sebuah nasihat yang ditujukan pertama kepada imam. Wahai engkau saudaraku, ketika engkau menjadi seorang imam dalam sholat, fa'alaika an tahrisa 'alal khusyu'i aw anta awalan, maka wajib bagimu untuk tahrisa. Apa tahrisa? Harasa yahrisu, menjaga, bersemangat, ya, menjagalah, ya, maka wajib bagimu untuk menjaga 'alal khusyu'i, benar-benar menjaga semangat, yaitu khusyuk itu sendiri, anta awalan, yaitu kamu dulu, anta awalan, kamu duluan. Maksudnya siapa? Imam. Jadi ternyata kalau sholatnya itu dalam berjamaah, maka tentu pimpinan utama dalam berjamaah itu adalah imam. Maka ternyata imam yang harus lebih menjaga kekhusyuan dalam sholat. Berat juga nih Ustaz, ya kan? Ya, bukan kata saya. Tsumma 'alaika an tu'ina ikhwanika, ikhwanaka, ya kan? Kemudian baru setelah kamu dulu yang khusyuk, katanya imam, baru tsumma 'alaika, kemudian juga kamu wajib, bagimu wajib, an tu'ina ikhwanaka alladzi yata'ammuna bika 'alal khusyuk, baru kamu bisa membantu saudara-saudaramu alladzi ya'tammuna, yang bermakmum, ya, bika denganmu, 'alal khusyuk, terhadap khusyuk itu sendiri. Jadi apa? Kalau kamu sudah khusyuk sholatnya, wahai imam, insya Allah kamu akan membantu para makmum untuk menjadikan mereka juga khusyuk dalam sholatnya. Nah, nanti bagaimana tuh membantunya? Ini kan urusan hati, Ustaz, ya nggak? Urusan apa? Urusan masing-masing. Nah, di sini ada beberapa, wadzalika bi anna, dan demikian itu bisa dilakukan apa? Tusalli wa tu'ti arkanas shalah haqqaha, ya, yaitu ketika kamu menjadi imam, kamu sholat, tentu kamu itu melaksanakan, memberikan, menunaikan rukun-rukun sholat, haqqaha, haknya, ya, maksudnya rukun sholat tentu. Kemarin apa waktu di awal, salah satu rukun sholat yang harus yang bisa membantu dalam khusyuk, tumakninah, ya enggak? Tumakninah itu rukun bukan? Ya jamaah, tumakninah itu rukun atau bukan? Rukun. Al-Fatihah rukun, tahu semua. Ruku, sujud rukun, itu tahu semua. Tumakninah nih. Tumakninah itu apa tumakninah? Ketika kita sholat, maka antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, kita itu berhenti sejenak. Maksudnya apa? Tenang. Jangan kayak orang sholat kayak patuk ayam gitu loh, cepat tuk, gitu selesai. Sholat ngebut gitu loh. Ruku belum selesai, ya kan? Masih ingat hadis musi'is sholat,
hadis orang yang sholatnya jelek, orang yang merusak sholat. Ketika seorang laki-laki datang ke masjid, kemudian dia ingin berhadapan kepada Nabi, dia sholat, kemudian datang kepada Nabi, baru salam, habis itu sama Nabi diapain? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sono balik, sholat lagi, kamu itu belum sholat. Dia sholat lagi itu, habis sholat dia hadapan kepada Nabi lagi. Terus Nabi bilang begini lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sono balik lagi, sholat, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali, bayangin. Itu gara-gara apa hadis kemarin itu? Gara-gara dia itu ternyata sholatnya tidak tumak ninah. Akhirnya apa? Maksudnya terburu-buru. Akhirnya ketika dia udah nyerah, ya Rasulullah, wahai Nabi, ajarkan aku tidak bisa melakukan kecuali apa yang aku sudah lakukan dalam sholat. Kemudian Nabi mengajarkan, kalau kamu sholat takbir, setelah takbir baca, ya kan, kemudian ketika ruku, maka rukulah sampai benar-benar tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar tumakninah, tenang, sempurna ruku'mu. Begitu juga sujud, begitu juga bangun dari, dan semuanya dalam sholat kita. Gitu. Itu sudah pelajaran atau pertemuan kita pada sebelumnya ya, ketika saya ngisi di sini. Dan sekarang faktor lain untuk menambah khusyuk, dan ini kaitannya dengan imam, maka insya Allah ini sangat bermanfaat. Bukan hanya imam Masjid Asmaul Husna yang utama tentunya, tapi juga kepada para bapak-bapak, yang mana kita semuanya adalah imam. Betul nggak? Setuju nggak? Imam itu bukan imam Ustadz Ibnu Abbas doang atau yang lainnya, para ustadz, masya Allah, tetapi tentu semuanya kita laki-laki adalah imam, minimal imam rumah, imamul bait, bukan imamul masjid, ya kan? Iya, ya. So, kita tentu akan pasti melakukan, atau ada yang nggak pernah di sini sebagai laki-laki yang sudah berkeluarga, imam di rumah, ya, dalam kondisi tertentu misalkan, ya kan? Mau sholat tahajud misalkan, atau misalkan mau sholat yang memang kita lagi di rumah, nggak ada masalah, sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan buat yang di rumah. Maka tentu jangan sampai kita sendiri sebagai seorang laki-laki yang sudah punya tanggung jawab keluarga, itu imam aja kita belum pernah misalkan, jangan sampai, ya, itu. Baik. Tusalli wa tu'ti arkanas salati haqqaha syar'i minat tuma'nina wa dzikir. Nah, di sini sudah dijelaskan secara spesifik khusus apa kira-kira rukun salat itu. Kan ada beberapa rukun salat, tapi di sini disebutkan secara khusus untuk menambah kekhusyuan minat tuma'ninah. Ya, tadi yang barusan kita singgung, yaitu tuma'ninah tadi. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya orang-orang yang melaksanakan sholat tetap menjaga kestabilan, ketenangan, tumakninah kita dalam sholat, karena itu merupakan rukun. Siapa yang menjaga tumakninah, menjaga rukun, tentu sholatnya akan menjadi sempurna. Siapa yang tidak tumakninah, bukan masalah sempurna atau tidak sempurna ya jamaah. Sempurna itu sepertinya sebuah diksi untuk menyempurnakan dari yang kurang. Tapi tumakninah ini adalah rukun. Rukun itu ketika kita tidak lakukan, maka pondasinya yang runtuh, rubuh. Ibarat bangunan, tumakninah itu tiangnya. Kalau penyempurna itu kan, kalau bangunan itu isinya misalkan ada AC, ada lemari, ya kan, menyempurnakan. Tapi kalau misalkan tiangnya, pondasinya, maka kalau itu tidak ada apa? Maka bangunan itu, masya Allah, na'udzubillah, misalkan jadi runtuh, jadi hancur, roboh dan lain sebagainya. Wadzikir, dan juga masalah zikir, bacaan-bacaan sholat itu sendiri. Ya, jadi ini poin yang pertama untuk membantu kekhusyuan dalam sholat ketika berjamaah. Dan di sini disinggung, ditujukan kepada seorang imam bahwa untuk membantu kekhusyuan minimal kamu sendiri wahai imam, dan juga bisa membantu para jamaah, para makmum yang mengikuti imam, maka yang pertama adalah menunaikan rukun sholat
dan diantaranya di sini disebut secara spesifik adalah tumakninah dan zikirnya. Zikir di sini bisa kita terjemahkan bacaan sholat itu sendiri. Karena kan tumakninah yang menjadikan kita tumakninah adalah kita misalkan ruku dari gerakan itu sendiri kita sempurnakan, kemudian bacaan ruku pun kita sempurnakan. Sujud juga sama. Ketika kita sujud misalkan menyempurnakan gerakan sujud dengan baik, dan juga kita menyempurnakan zikirnya bacaan sujud dan seterusnya. Mudah-mudahan poin ini yang pertama bisa dipahami. Yang kedua, wa an tuhsinal qira'ata, dan hendaknya wahai kamu seorang imam memperbagus bacaan. Qiraah ini tentu qiraah bacaan Al-Qur'an. Ya karena tentu yang menjadikan kita sholat berjamaah itu kan salah satunya adalah misalkan sholat jahr itu adalah kayak tadi subuh, ya, isya, maghrib, tentu adalah kita akan mendengarkan langsung bacaan imam. Maka ketika sholat jahr seorang imam mengeraskan bacaannya, tentu ada salah satu yang menjadikan khusyuk para jamaah itu ternyata apa? Bagusnya bacaan. Saya mau kasih tanda kutip masalah bagusnya bacaan. Bagusnya bacaan itu maksudnya apa sih? Ini sama-sama kita insya Allah merdu, enak, indah, atau bagusnya di sini apa? Benar, bertajwid, atau gimana? Kira-kira kalau kita dengar kata bacaan imam yang bagus itu apa kira-kira? Karena merdu suaranya atau karena tajwidnya bagus? Apa yang terbesit pertama kali coba ketika kita terkesan dengan bacaan seorang imam? Secara umum tentu adalah yang suaranya merdu, yang suaranya bagus, indah. Ya itu tentu betul, itu salah satu yang menjadikan ketenangan dalam sholat. Coba jujur aja kalau misalkan imamnya sholatnya suaranya falas misalkan, atau misalkan suaranya nggak enak lah gitu, ya. Misalkan pokoknya suaranya kurang lempeng aja gitu misalkan nadanya, enak nggak? Ya itu juga nggak enak, pasti banyak yang kabur, apalagi pas lagi sholat tarawih misalkan. Coba-coba, ya harus benar-benar memasang imam yang memang benar-benar insya Allah menjadikan jamaah itu khusyuk ya jamaah, maksudnya betah untuk berlama-lama. Kalau misalkan dari segi bacaan terkadang itu mempengaruhi gerakan-gerakan sholat itu, maksudnya apa? Dia kesel misalkan, aduh ini imam udah lama udah bacaannya nggak enak gitu misalkan. Ya kan? Nah jadi ternyata kritikalnya itu bukan kritikal verbal, itu non verbal dia, ya kan, dalam hatinya itu ya bicara gitu. Nah makanya di sini tentu kita semua yang menjadi imam ternyata pun kalau misalkan suaranya bukan berarti suara yang bagus seperti orang yang memang punya basic vokal yang bagus, enggak, tapi tentu karena kan Nabi SAW pernah bersabda, zayyinul qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Jadi artinya apa? Sunnahnya kita ketika membaca Al-Quran itu berusaha memperbagus, memperindah bacaan kita. Dan di situ tidak ada syarat kalau kita membaca Al-Quran itu karena suaranya bagus, bukan. Berarti kalau suara kita memang gak bagus, kita tetap sunnah hukumnya, maksudnya dicintai ya dalam bacaan kita ketika kita berusaha memperbagus. Maka hari ini Masya Allah ada orang yang belajar irama ketika baca Quran, betul gak? Ya mudah-mudahan itu salah satu usaha dia untuk memperindah bacaan. Oke, tentu itu yang pertama, wa an tuhsinal qiraah, yaitu memperbagus bacaan. Fataqra'u bi sautin hasan. Nah, ini tentu jelas. Maka kamu diantaranya memperbagus bacaan adalah
membaca Al-Quran, membaca bacaan sholat. Dalam sholat jahar berarti Al-Fatihah sama faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran, mau surat-surat pendek, surat-surat panjang, ya. Fataqra'u bisautin hasanin, dengan suara yang bagus, suara yang baik. Nah, ini tentu suara yang bagus, suara yang baik. Wa antujawwidal qira'ata. Nah, ini nih. Ternyata yang tidak kalah penting, kamu juga harus tujawwida, mentajwidkan al-qira'ata, bacaan, wifqa qawaidit tajwid, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi ternyata suara yang bagus tidak tidak cukup. Suara yang indah, suara yang merdu tidak cukup. Ada satu lagi, yaitu membaca Al-Quran, membaca bacaan sholat dengan tajwidnya. Artinya apa? Ya, sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendek. Kemudian apa lagi? Ya, hukum gunnah, ya kan? Nanti ada masalah tafkhim tarqiq dan lain sebagainya. Ya, makharijul huruf was sifat itu yang utama. Ternyata berat Ustadz jadi imam itu, Ustadz, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan para makmum, ya, semuanya bisa menghargai imam lebih sebenarnya. Seorang pimpinan sholat, kemudian ada sesuatu yang disinggung di sini, masalah khusyuk, bayangin. Maka tolong kerjasamanya, mungkin kalau bahasa kita begitu, ya kan? Ya, karena insya Allah, Masya Allah, masalah ini masalah yang tentu ternyata bukan hanya sesuatu yang kita lakukan tanpa sadar, tapi ternyata harus disadari bersama. Itulah sholat ya jamaah. Sholat itu bukan hanya rutinitas, kita tahu sujud gimana, ruku gimana, tapi juga kita menjaga kestabilan sholat kita. Di antaranya adalah, kenapa kalau kita niat dalam sholat, khilaf, mau itu dilafalkan, mau itu di hati ya jamaah, pakai usolli dan non usolli, ada khilaf, ya kan? Yang penting tadi apa? Istihdaru al-qalb, itu penting, menghadirkan hati ketika kita ingin sholat. Ada orang sholat datang tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Ya, satu yang harus jangan lupa di sini ittifaq para ulama, yaitu istihdarul qalb, menghadirkan hati. Paham? Jadi ketika kita sholat, kita sadar kita itu sholat. Nah itu walaupun kita berpendapat sholat itu niat dalam hati, tapi kita ingat bahwa ketika kita sholat takbiratul ihram, kita harus sadar sholat yang apa yang kita akan sholat, kita kerjakan itu. Paham sampai sini? Dan ini tentu masalah lain yang kita bahas. Ya, jadi poin yang pertama apa tadi? Pertama, ya tentu seorang imam berusaha menunaikan rukun sholat, diantaranya ada tumakninah, kemudian juga zikirnya, kemudian yang kedua bacaannya juga sama. Ya, insya Allah di sini mungkin yang membedakan antara imam dengan yang bukan imam. Mungkin tadi saya singgung, misalkan bapak-bapak, seorang tua yang sudah berkeluarga, salah satu yang membuat dia nggak pede mungkin menjadi imam adalah diantaranya karena bacaannya merasa masih belepotan misalkan. Nah itu dia. Maka tentu ternyata kalau ini masalahnya, supaya kita misalkan dalam suatu waktu kita bisa menjadi imam atau harus menjadi imam, maka ternyata mau nggak mau kita harus belajar. Jadi jangan cuma kita nggak mengeluhkan atau kita kayak seakan-akan pasrah gitu. Ya bacaan saya biasa Ustadz, saya bacaannya kurang bagus gitu, atau saya belum paham tajwid dan lain sebagainya. Maka untuk laki-laki dalam masalah ini sepertinya hukumnya ketarik menjadi wajib tuh belajar Quran. Paham nggak? Iya, karena kondisi. Ya kalau ibu-ibu perempuan ya mungkin itu minimal buat diri sendiri. Tapi kalau laki-laki sepertinya sesuatu yang harus dilakukan. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi kita tidak mau belajar, khususnya misalkan kalau kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita masih banyak PR-nya gitu, ya kan? Atau minimal banget
adalah bacaan sholat. Dah itu aja. Surat Al-Fatihah itu tuh. Ya Ustaz Ibnu Abbas. Jadi Al-Fatihah itu karena dia rukun. Maka rukun itu misalkan tidak sempurna kecuali bacaan Al-Fatihahnya baik dan benar, maka belajar Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah hukumnya ketarik menjadi wajib untuk menyempurnakan rukun. Jadi ternyata sekarang yang harus kita buka, yang harus kita pahami adalah bukan masalah dia lupa, dia tidak membaca Al-Fatihah sehingga dia sholatnya sah nggak? Rokaatnya nggak sah karena dia tidak baca atau dia lupa baca Al-Fatihah. Ternyata itu kasus yang jelas meninggalkan atau membaca. Tetapi kalau misalkan tidak sempurna bacaan Al-Fatihah, dalam kaidah usul fikih begini, ma la yatimmul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka suatu ini hukumnya ketarik menjadi wajib juga. Al-Fatihah itu rukun, ya kan? Rukun sholat. Kalau misalkan rukun sholat ini bacaan Al-Fatihah tidak bisa sempurna kecuali harus belajar dulu, belajar baca Quran, belajar tajwid, belajar baca Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka belajarnya ini untuk menyempurnakan kewajiban tadi sebagai rukun dalam sholat, maka belajarnya hukumnya ketarik menjadi wajib. Paham nggak? Coba ikutin saya. Mana suaranya ya jamaah? Mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, suatu kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini hukumnya ketarik menjadi wajib. Bisa dipahami sampai sini? Khususnya imam dan umumnya semua bagi para kaum maskulin. Ya, maksudnya apa? Laki-laki, kita sebagai laki-laki semua. Wa alla tutila, poin yang ketiga. Wa alla tutila italatan taj'alu min man yaqifu wara'aka ta'iran lubbi dajran yatamanna bi kulli hirqatin an tukhaffifa min qira'atik. Nah, ini poin yang ketiga bagi para imam, Masya Allah. Wa alla tutila italatan, dan janganlah kamu melamakan, memanjangkan salatnya, mungkin di sini bacaannya, ternyata taj'alu may yaqifu wara'aka, yang menjadikan orang yang di belakangmu itu apa? Merasa berat, merasa apa? Kelamaan gitu. Masya Allah. Yatamanna bikulli hirqatin an tukhafif, sampai dia itu mikirin, berharap, ya jangan lama-lama baca, jangan lama-lama gitu. Masya Allah. Ternyata ini adalah masalah yang juga ada ternyata, ya kan? Gitu. Pernah nggak merasa demikian? Kalau lagi sholat, bacaan imam terlalu lama, terus kita sampai kritikal verbal, non verbal dalam hati kita, waduh ini imam sholat bacanya lama banget, ya nggak? Wah, ini ternyata Masya Allah. Tapi ada dua kemungkinan ya jamaah, tidak melulu begini. Terkadang insya Allah, ya ini juga makmum harus tahu juga. Makanya tadi kalau kita misalkan memahami bacaan Al-Quran, faham maknanya, itu insya Allah imam mau kayak gimana pun, mau lama kayak gimana pun, insya Allah kita tidak akan kepikiran lamanya sholat. Malah kita insya Allah menikmati, apalagi bacaan imamnya bagus. Cukup insya Allah, ya enggak? Itu bisa jadi bukan salah imam, tapi salah makmum. Harus fair nih Ustadz Ibnu Abbas, bukan salah imam. Imam insya Allah sudah berusaha menunaikan yang tadi, poin-poin yang tadi, tapi makmumnya karena dia memang orangnya nggak khusyuk misalkan, malah dia ujug-ujug nyalahin imam. Ya mungkin karena dia mau buru-buru. Coba orang yang buru-buru sholat, bagus nggak? Itu nggak bagus, hindari itu. Ya, kecuali kita memang benar-benar orang yang menjaga itu. Kecuali kondisi darurat misalkan. Ya, biasanya kalau terburu-buru kita fokusnya bukan sholat lagi. Sholat itu hanya untuk melaksanakan apa? Menggugurkan kewajiban. Khair ya insya Allah ya. Jadi ternyata insya Allah
seorang imam yang melamakan sholat itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Insya Allah itu baik, atau mungkin yang kedua. Dan ini ada hadis ternyata terkait sholat yang lama. Fa'an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Badri al-Ansari qala, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, laki-laki ini, seorang ini, inni la ata'akhkharu ya fi shalah, sesungguhnya aku itu katanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku itu sering terlambat, atau aku terlambat dalam salat subuh, an salati subhi, dari salat subuh, min ajli fulan, karena sebab si fulan, maksudnya si imam di sini, mimma yutilu bina, yang mana dia itu sering membaca bacaan yang panjang. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaba, itu marah, fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadaba yauma idzin, yang mana aku tidak pernah melihat Nabi itu marah seperti marah pada saat itu gitu, pada saat ketika laki-laki laporin begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai para imam, inna minkum mufarrin, ya, sesungguhnya minkum munaffirin, maaf, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat, sungguh di antara kalian ada yang membuat orang lari. Ya, inna minkum munaffirin, sungguhnya di antara kalian, wahai para manusia, ditujukan kepada imam, ada orang yang membuat orang lain itu lari dari sholat. Maksudnya nggak mau kayak kasus tadi laki-laki, dia sering terlambat, mungkin sengajain dia terlambat sholat subuhnya, gara-gara apa? Dia tahu kalau sholat bersama imam tersebut pasti sholatnya lama. Gitu. Ini ada zaman era Nabi, ada ternyata kasusnya. Fa ayyukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman nas, maka siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, para jamaah, fal yukhaffif, fal yujiz, maka hendaknya meringankan. Ya, jangan berlama-lama. Fa inna min waraihil kabir. Dengan alasan apa nih? Karena di antara mereka ada orang yang sudah sudah sepuh, orang tua yang mungkin kalau dia berdiri nggak kuat lama. Was-shaghir wadzal haja, juga nggak hanya orang tua aja, orang yang lemah, orang yang lagi sakit, atau wadzal haja, ada orang yang lagi punya kebutuhan. Masya Allah, inilah salah satu yang menjadikan alasan sholat berjamaah seorang imam ternyata tidak boleh berlama-lama, karena tadi faktor makmum, ya, karena di antara makmum itu ada juga yang mungkin tidak kuat berlama-lama. Tapi ya jamaah, jangan jadikan hadis ini sebagai alasan seorang imam juga akhirnya apa? Ya, apalagi imam Asmaul Husna, masjid sebesar ini sholatnya kayak sholat di musola, ya nggak mungkin. Masa bacanya kulhu, ya Ustadz? Lah, ini bukan masalah imam juga, ternyata makmumnya juga harus dipertanyakan, harus fair. Ya, makmumnya kira-kira orang yang, ingat ya, ini yang kemarin saya terlewat, tapi barusan alhamdulillah barusan ingat. Tahu nggak? Ini harus tersinggung bersama ya jamaah. Tahu nggak ciri-ciri orang munafik itu apa? Ayo. Ciri-ciri orang munafik itu apa? Ustaz, kita buka ayatnya Ustaz, juz 5. Ya kan? Di akhir juz 5 ya Ustaz ya. Hah? Ciri-ciri orang munafik itu apa ya jamaah? Coba sebutkan.
Yang sudah kita tahu, apabila dia berkata dia bohong, ya kan? Terus apa lagi? Apabila dia berjanji dia berdusta, apabila dia bermusuhan, ya, dia akan terus apa tuh namanya? Ya, pokoknya sampai dikulit-kulitin gitu, sampai benar-benar ini. Tapi ingat, ada salah satu masalah terkait sholat ini, ya, ini penting ini di akhir-akhir nih, orang udah pada nggak sabaran mau pulang, ya, sebentar, penting, jangan dilewatkan, ya. Mana ya Ustadz, juz 5 akhir, innalladzina, sebentar, ya, nah ini nih, tulis kalau ada yang mau mengkaji di rumah ayatnya, surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa ayat 142. Nanti renungi, tadabburi di rumah, baca terjemahannya. Kita jangan lupa masalah sholat yang lama tadi. Ya, ini kan salah satu ada korelasinya, dia ada hubungannya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka itu berusaha menipu Allah, mengkelabui Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka, orang-orang munafik itu. Apa coba indikatornya mereka kenapa disebut orang yang menipu Allah, berusaha menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka? Wa idza qamu ila shalah, apabila orang-orang munafik itu kalau dia melaksanakan sholat, qamu kusala, itu melaksanakan sholatnya apa? Kusala, males-malesan. Paham nggak? Ya, jadi orang munafik tuh begitu, kalau dia sholat dia itu males-malesan, ya enggak? Ini ada hubungannya, kalau misalkan kita sholat lama, kita tuh kena juga sebenarnya, ya. Bukan hanya males-malesan orang munafik itu, yura'unan nas, dia pengen dilihat, riya gitu loh, pengen dilihat orang lain. Nah, jangan sampai nih kita kalau lagi sholat, wah ada yang merhatiin nih, mau ada itu atasan kita atau siapalah gitu. Ini ternyata kita jatuh kepada sifat sholatnya orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Nah, ini juga sama. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan bacaan atau zikir yang sedikit. Ya gimana dia sholatnya zikirnya nggak sedikit kalau dia sholatnya itu males? Emang dia sholatnya males-malesan? Maka ternyata dalam hadis tadi seakan-akan kontradiktif, bertentangan. Jadi ini sebenarnya esensinya adalah masalah yang kita bahas. Apa itu? Khusyuk. Kalau orang yang khusyuk, insya Allah nggak bakal berat. Ya, mau sholatnya lama, oke. Mau sholatnya cepat, juga oke. Betul nggak? Nah, tolong diperhatikan. Ini nasihat bersama. Saya tidak tujukan pada jamaah semua khususnya. Saya sendiri minimal. Karena ini kita semuanya mesti, apa tadi saya bilang? Tersinggung. Jadi ternyata harus ditata lagi hati kita, niat kita, dikawal lagi ternyata. Maka sholat yang kita lakukan ya jamaah, tentu kualitas itu lebih utama. Di antaranya adalah menjaga kekhusyuan. Ya, sampai sini bisa difahami? Ya, betul. Seorang imam insya Allah dengan ilmu yang dia miliki, dia juga akan mengkondisikan kapan dia itu melamakan sholat dan kapan dia mempercepat sholat. Anggap aja kayak waktu aja udah ketahuan. Misalkan sholat subuh karena jumlah rakaatnya cuma 2, ya kan? Itu biasanya sah-sah aja dipanjangin. Maka kan ada yang sunnah ketika sholat subuh misalkan mau di hari Jumat baca surat As-Sajdah Al-Insan, betul nggak? Itu As-Sajdah Al-Insan itu panjang ya jamaah. Kadang masih dikorting sama imam, setengahnya doang. Atau pas lagi mau sujud apa tuh? Ya kan? Sujud tilawah. Itu biasanya diambil yang memang deket-deket dengan ayat sujud tilawah. Masya Allah. Coba bayangkan, dulu zaman Nabi SAW,
atau zaman Umar radhiyallahu anhu ketika sholat tarawih, atau Nabi sholat sendiri, maksudnya Nabi ketika mengimami, ya itu pernah baca surat Al-Baqarah. Bayangkan 200 sekian ayat loh Al-Baqarah. Jadi bukan baca kulhu ya jamaah, baca Al-Baqarah, dikirain Al-Baqarah selesai, Allahu Akbar, ternyata masih lanjut di Ali Imran. Setelah Ali Imran selesai, kirain selesai, habis itu apa? Lanjut lagi surat. Masya Allah, azim. Kita adalah umat yang sekarang itu ya tadi terkena virus munafikin tanpa kita sadari, karena lemahnya iman, ya kan? Lemahnya kita udah sibuk dengan urusan duniawi. Sholat yang cuma beberapa menit terkadang itu menjadikan sesuatu yang berat daripada kita misalkan ngelamun, ngobrol, kongko sama teman, atau mungkin apa main HP dan lain sebagainya. Itu ternyata terkadang kita nggak sadar berlama-lama di situ ya jemaah. Masa giliran sholat berlama, cuman 1 halaman aja imam sholat dibilang lama. Ini kebangetan. Jadi ternyata bisa jadi ini salahnya bukan si imam, tapi ini penyakitnya di mana? Di makmum ya jamaah. Udahlah, tersinggung bersama. Barakallahu fikum jami'an. Ya, nah emang harus disinggung ya jamaah, karena ini masalah yang insya Allah ini menjadi suatu hal yang penting nanti kita di akhirat. Ya enggak? Sholat kita yang akan ditanya duluan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku, keturunanku. Betul enggak? Itu dia ya jamaah. Sepertinya sudah waktunya syuruk dan sudah masuk. Saya kira cukup sampai di sini. Ternyata saya mau lama-lama bahasnya juga ternyata lumayan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Untuk kesempatan kali ini, walaupun ditujukan al-imam wal khusyuk, imam dan khusyuk, tapi insyaallah juga ada kaitannya dengan makmum. Kita semua yang bermakmum menjadi makmum kepada seorang imam. Coba kita simpulkan tadi, ternyata pelajarannya apa? Seorang yang sholat berjamaah untuk menambah kekhusyuan, kalau ini ditujukan kepada imam, maka yang pertama harus khusyuk dulu adalah imam itu sendiri. Terlebih dahulu, anta awalan, kamu duluan wahai imam. Kemudian apa? Insya Allah, alaika an tu'ina ikhwanaka. Baru setelah ini insya Allah kamu akan membantu para makmum untuk juga menjadi khusyuk. Inilah artinya insya Allah kalau dari hati jatuhnya ke hati, kurang lebih begitu. Ya enggak? Ketika seorang imam khusyuk, insya Allah juga akan menambah, menjadikan para makmum khusyuk. Pernah enggak merasakan bahwa kalau kita sholat itu saking kita itu sangat menikmati bacaan imam. Itu bisa jadi karena imam sendiri dia sudah memulai bahwa apa yang dia baca itu dia khusyuk, sehingga di situ urusan Allah lah yang menggerakkan hati-hati para makmum untuk juga menjadi khusyuk. Masya Allah, ini kekuatan batin gitu. Khairul insyaallah. Yang kedua apa? Untuk menambah kekhusyuan, yaitu memperbagus bacaan, memperindah suara gitu ya. Suaranya diusahakan bagus, bacaannya, iramanya maksudnya bagus, dan tentu tidak kalah penting adalah tajwidnya juga bagus ya. Gitu. Terus yang ketiga apa? Untuk membantu, jangan berlama-lama kalau memang kita tahu bahwa di antara jamaah kita ada orang-orang yang tadi misalkan ada orang tua, ada orang yang lemah, atau orang-orang yang punya kebutuhan. Tetapi di sini kita hati-hati, insya Allah lama dan tidaknya saya kira disesuaikan dengan kebiasaan masjid biasanya. Makanya saya kira tidak ada masalah dibiasakan kalau di Masjid Asmaul Husna ini lamanya itu semana, misalkan 1 halaman itu jadi standar. Maka insya Allah nanti jamaah yang biasa sholat itu udah jadi standar gitu. Ya tentu ya, musola beda sama masjid. Musola terkesan itu adalah mikro ya kan, dia kecil ya, lama-lama ya nggak mungkin gitu.
ya kan, yang musolah ya biasanya ada bacaan-bacaan surat-surat langganan, ya kan gitu. Tapi kalau masjid, malu lah masjid masa imam gitu. Maka insya Allah saya kira ini perlu ada edukasi juga buat para makmum supaya jangan manja dalam sholat. Kita optimis kalau kita khusyuk insya Allah, mau selama apapun imam, mau dia 1 halaman, 2 halaman, bahkan 1 juz, bisa nggak kita? Jangan kalah sama orang-orang lain di masjid mana, di Saudi atau di mana itu, masya Allah luar biasa. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semua untuk menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Ya, apa di dalam surat Al-Baqarah itu? Ya, apa namanya? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, terus apa Ustaz? Lanjutnya Ustaz. Warka'u ma'ar raki'in. Terus habis itu yang akhirnya begini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, jadi kita disuruh salat, dan salat itu akan berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk ternyata betul dia tidak akan berat salatnya. Ini ada hubungannya nih dengan tadi ayat terakhir yang saya sampaikan. Orang munafik kalau dia salat maka dia males-malesan. Makanya kita semua kalau males-malesan salatnya berarti kita terjatuh dalam sifat kemunafikan. Zikirnya dikit kalau orang munafik. Tadi bukan kata saya, Allah surat An-Nisa apa? Ayat 142. Udah dicatat belum? Surat An-Nisa ayat 142 terkait orang-orang munafik. Mereka kalau sholat itu bermalas-malasan, kemudian pengen dilihat orang lain, dan juga mereka kalau bacaannya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu hubungannya dengan khusyuk juga. Kalau dia misalkan dalam sholat dia cuman khusyuknya dikit, atau dia enggak khusyuk sama sekali, ternyata itu juga sifat orang munafik. Dan tentu orang yang khusyuk di dalam ayat lain surat Al-Baqarah, ya, orang yang melaksanakan sholat, maka orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk mereka tidak berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu akan menjadi berat kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan enggak? Masya Allah, silahkan. Satu aja cukup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, di tempat saya itu ada imam Pak. Suaranya bagus. Ya. Tajwidnya juga bagus. Tajwidnya Cuma bagus. dia saking membaca itu kadang-kadang iramanya dinaikkan Pak Ustadz. Iramanya naik, ya. Suaranya ditinggiin. Sehingga jamaah itu bilang, ini kalau imam seperti ini bisa copot jantung saya yang tua ya Pak. Masya Allah. Itu apakah boleh itu Pak Ustaz? Terus saya tanya sama imamnya, kenapa kok Bapak keraskan suaranya? Dia bilang supaya jangan tidur katanya gitu. Oh, Masya Allah. Itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz bilang tadi dalam pengajian itu kan Al-Fatihah itu wajib Rukun, ya. rukunnya, tajwidnya segalanya bacanya harus benar. Kita di tempat kita itu masih belajar Al-Fatihah, baca Al-Fatihah yang benar Pak. Masya Allah. Terus saya tanyain, saya mau jadi imam kalau bukan salat zuhur sama asar, kan imam Al-Fatihahnya baca sendiri-sendiri. Iya. Itu apakah Al-Fatihah yang dibaca sendiri-sendiri itu cukup imam yang bertanggung jawab atau jamaahnya Pak Ustaz? Terima kasih. Bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dua pertanyaan. Ya, saya jawab cepat insyaallah, mudah-mudahan bisa kejawab dengan baik. Yang pertama masalah tadi irama. Maka tentu ya tadi saya sampaikan bahwa irama itu juga kalau memang irama ini kan banyak. Ya, tapi Masya Allah alasan si imam itu luar biasa. Dia kencengin supaya nggak ngantuk.
Ya kalau bisa jangan di semua sholat, berarti sholat subuhnya aja gitu ya. Tentu itu betul masukan buat imam. Ya tentu imam nggak boleh egois juga kan tadi kan bahasanya. Ya maka untuk masalah hukum sendiri, hukum itu sendiri maka sah, tidak mempengaruhi apapun. Tapi kalau misalkan masalah kehusyuan itu terganggu ya maka mudah-mudahan seorang imam mau menerima masukan makmumnya sehingga mungkin sedikit disesuaikanlah apa kebutuhan makmum itu sendiri. Ya betul, kalau misalkan ternyata dia ngagetin ya nanti takutnya malah merusak, ya mengganggu kehusyuan. Ya itu aja sih sebenarnya. Ini masalah sesuatu yang sebenarnya kalau dalam masalah sholat itu tidak ada masalah apa-apa ya, tapi karena ternyata itu mengganggu kehusyuan dan lain sebagainya, maka tentu mudah-mudahan bisa diomongkan dengan baik dan imam mau menerima itu. Ya, setuju dan tidak setuju, maka di sini saya pun ya mudah-mudahan ya imam mau menerima masukan dari makmum. Jangankan masalah tadi udah enak, Pak, suaranya udah bagus, alhamdulillah, tajwidnya udah bagus. Ternyata masalah lain yang muncul. Apa itu? Masalah nada yang masalah ditinggiin. Ya itu sudah cukup. Itu mudah-mudahan tidak terlalu panjang urusannya. Adapun yang kedua, masalah saya hanya mau jadi imam kalau bacaannya sholat sir gitu, supaya aman gitu, nggak ketahuan al-fatihahnya ya kan, belepotan apa enggak. Sebenarnya masalah ini udah saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Jadi bacaan al-fatihah itu mau bacaan sir mau bacaan jahar apalagi yang didengar orang lain, maka kita harus baik dan benar. Paham nggak? Walaupun tuntutannya akan lebih kelihatan ketika jahar, karena itu diperdengarkan, betul nggak? Tapi secara umum baik imam ataupun makmum semuanya harus berusaha membaca Al-Fatihah sebagai rukun, dan rukun ini tidak sempurna kecuali dengan bacaan yang baik dan benar, misalkan dengan tajwidnya, maka semuanya wajib untuk belajar. Kalau sekarang kita merasa bahwa bacaan kita memang belum, ya belajar. Udah nggak usah terlalu berlarut-larut dengan kesadaran tapi tidak ada action, tidak ada aplikasinya atau realisasinya. Maka belajar. Orang yang sadar dia nggak bisa dan dia mau belajar, insya Allah itu lebih baik daripada orang yang sadar tapi dia nggak mau belajar. Apalagi orang yang nggak mau sadar. Maka manusia pernah dibagikan ada 4. Ada pokoknya orang yang tahu, 4 ini diduain dulu. Jadi 2, sederhanakan. Tahu dan sadar. Orang yang tahu, orang yang berilmu, atau orang yang tahu dirinya tahu. Ya kan? Ya, orang yang tahu, orang yang berilmu, tapi dia tahu dirinya tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti dia sadar diri, dia akan mengajar. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ini orang lalai. Dan ada orang yang tidak tahu, ya kan? Orang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, alhamdulillah, berarti dia sadar juga. Tapi ada orang yang tidak tahu tapi dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Hadhihi musibah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Itu dia. Ya, jadi semuanya wajib. Ya, adapun masalah tadi bagaimana hukumnya, maka kalau masih tahap belajar itu urusan Allah. Urusan Allah. Ya Allah, saya masih belajar dan Allah Maha Pengampun, Maha tahu hambanya kalau dia masih belajar. Yang masalah adalah dia tahu tadi, dia sebenarnya tahu dirinya nggak tahu, tapi dia nggak sadar dirinya nggak tahu. Ini masalah. Ini harus dijauhin orang begini. Kalau dia tahu bahwa dirinya dia tidak tahu, tapi dia tahu dirinya tidak tahu, maka ini biasanya orang yang lalai. Saya nggak bisa belajar, mau nggak? Nggak maulah. Nah ini masalah, lalai. Gitu. Ya masalah tadi, ayat tadi ternyata ini ayatnya Al-Baqarah ayat 45. Catat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sabar dan salat itu akan menjadi berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka lagi-lagi khusyuk itu Masya Allah luar biasa, akan menjadikan kita, ya berarti kalau kita kurang sabaran, kita kalau sholat males-malesan, itu diantaranya adalah kita kurang khusyuk. Ya bisa jatuh kepada orang munafik tadi. Tapi kalau kita orang yang khusyuk, insya Allah sholat kita dan sabar kita insya Allah tidak berat.
Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.